wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Ruli Setiawan Janu, asal sekolah SMK Negeri 1 Posigadan. Saya Lespian Lihawa, asal sekolah SD Negeri Manggadaat. Saya Iin Daimun, asal sekolah SD Negeri Tolutu. Pada video ini, kami akan mempraktekkan Observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, kabar saya baik alhamdulillah. Oke, hari ini Bapak akan mengadakan coaching ya Pak ya? Ya. Oke, sebelum Bapak melaksanakan coaching, ada beberapa yang ingin saya bicarakan terkait teknik penilaian pada saat Bapak melakukan coaching. Apa boleh Pak? Boleh Bu. Oke, nah sebelum proses coaching sebentar, saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian. Apakah proses coaching yang Bapak lakukan sesuai alur tirta atau belum? Apakah Bapak mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang disebutkan oleh coach atau belum? Kemudian sebelum melaksanakan proses coaching, saya juga ingin bertanya kepada Bapak ada beberapa pertanyaan. Siap Bu. Oke, yang pertama, apa yang bisa saya bantu Pak dalam sebentar nanti pada saat proses coaching yang dapat meningkatkan keterampilan coaching Bapak? Jadi di dalam proses kegiatan coaching ini, observasi ini, yaitu saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, di bagian mana yang ingin Bapak fokuskan untuk pengembangan coaching pada sebentar nanti Pak? Mungkin Bu yang perlu di spesifik dikembangkan yaitu di bagian pertanyaan berbobot. Oke, jadi sebentar yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching di pertanyaan berbobot ya? Ya. Oke, menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Ya, jadi menurut saya, saya merasa perlu meningkatkan keterampilan saya karena saya merasa proses coaching yang saya lakukan sebelumnya belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu saya berharap dengan proses coaching ini saya bisa memperjelas ya keterampilan saya untuk proses coaching, di mana saya bisa mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dan memberikan kehadiran penuh terhadap coaching. Oke, yang terakhir Pak ya, apa harapan Bapak dari observasi kita sebentar nanti Pak? Ya, jadi saya berharap ya dengan observasi ini coach saya nantinya akan menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi dengan kegiatan coaching ini, saya berharap coach itu bisa menemukan solusi ya, terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Pak. Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan sebelum kita masuk pada proses coaching sebentar. Nanti pada sebentar ada lembar pengamatan ya Pak ya. Jadi silakan Bapak melakukan proses coaching. Nanti kita bertemu lagi di saat proses coaching nanti. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini ya, katanya ada yang ingin Ibu bicarakan. Ya. Kira-kira apa yang kali kita bicarakan pada kesempatan ini? Jadi saya ingin membicarakan tentang di kelas itu ada murid saya nih, ada empat orang murid saya yang di dalam kelas itu
biasanya saya melakukan persepsi, kemudian mereka mengajukan tangan untuk menjawab setiap apa yang ditanyakan. Tetapi pada saat melaksanakan disuruh mereka untuk mengerjakan tugas, kadang-kadang mereka suka tidak mengerjakan apa. Kemudian kadang-kadang juga seperti misalkan ketika semua temannya sedang fokus untuk belajar, mereka hanya diam saja. Padahal Pak sudah beberapa kali saya sudah coba untuk memanggil. Setiap itu saya memanggil dan akhirnya lama-lama saya juga sudahlah seperti itu. Nah, itu yang ingin saya bicarakan hari ini. Baik, jadi di kelas itu ada 4 murid yang dari mengajar aktif ya, tapi ketika di awal pelajaran mereka. Kemudian kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan ya di dalam diskusi kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan adalah diskusi ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang siswa ini, supaya mereka bisa aktif. Jadi supaya mereka bisa tahu bahwa saya sebagai guru juga itu perhatian kepada mereka, perhatian atas perkembangan mereka. Intinya solusinya seperti itu. Baik, jadi yang ibu inginkan solusi di mana mereka ya murid-murid ini itu bisa aktif. Iya Pak. Ya. Baik, bagus sekali ya. Niatnya bahwa semua murid ya itu mencoba harus aktif di dalam kelas. Nah, menurut ibu, ya, maaf ibu ya, menurut ibu, siswa ya yang mempunyai aktif itu, ya, itu indikatornya atau idealnya seperti apa? Kalau menurut saya baik itu kalau yang aktif itu kan ketika ada tugas mereka langsung mengerjakan, ketika ada yang tidak mereka pahami mereka langsung bertanya, ketika ada yang mereka tidak tahu mereka mampu menanyakan hal-hal itu kepada teman-teman mereka yang lain, seperti itu. Mungkin siswa yang aktif menurut saya, dan juga mungkin mereka selalu mencari tahu apa yang kurang dari diri mereka tanpa mereka itu merasa didiskriminasi. Mungkin kalau saya tahu idealnya siswa yang aktif itu seperti itu. Oke, jadi idealnya bahwa siswa itu harusnya ya mereka dalam membuat tugas, ya mereka ingin mempunyai ingin mencari tahu, kemudian ketika mereka tidak tahu mereka bertanya. Oke, menurut ibu ya kira-kira ya, menurut ibu apakah menurut ibu ya Ya, apakah itu punya rencana ya, apakah itu punya rencana agar mereka itu aktif? jadi saya itu punya rencana di setiap modul ajar saya itu saya selalu membuat diferensiasi. Saya selalu saya akan membuat modul ajar diferensiasi dan HSG. Saya berencana itu Pak, saya rencananya akan membuat modul itu karena sudah saya pelajari buat mereka modul ini bisa mengetahui bagaimana cara belajarnya, gaya belajarnya siswa, mungkin bagaimana minatnya siswa, apa yang mereka inginkan, dan juga ternyata saya juga sudah mempelajari bahwa ternyata diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin saya selama ini sekarang itu pembelajarannya belum berpihak. Jadi saya rencananya itu membuat modul itu dan akan saya terapkan di dalam kelas. Modul itu. Ya. Apakah ibu, mohon maaf Bu ya, Ya. apakah ibu ya sudah memahami pembelajaran seperti apa pembelajaran pendidikan? Ya, kebetulan saya sudah mencari tahu tentang belajar diferensiasi itu seperti apa. Ada juga di topik di PMM yang sudah saya lakukan. Ternyata pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengutamakan setiap kelompok siswa. Kita kalau itu kita
sukanya kinestetik. Jadi modul ini mereka sukanya kinestetik. Ternyata di pelajaran berikut ternyata mereka sukanya visual. Jadi tidak menonton. Jadi itu mungkin menurut saya adalah salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat sesuatu lebih aktif. Oke, ya, sangat bagus sekali ya tema Ibu mengenai pembelajaran berdifferensiasi. Oke Bu ya, menjadi pertanyaan saya mungkin berikutnya, kira-kira kapan ya modul ajar itu akan dibuat supaya nantinya siswa ya yang akan bisa mendapatkan Jadi kebetulan Pak, saya sudah mencoba untuk merancangkan dirinya, membuatnya mulai bulan kemarin mungkin ya Pak. Sebelum saya datang untuk melakukan berdiskusi dengan Bapak hari ini. Karena mungkin karena saya masih ragu, jadi saya bertemu dengan Bapak. Kebetulan saya sudah merancang sesuai dengan materi yang ada. Juga saya menyusulkan ada permainan-permainan sambil belajar dengan berdifferensiasi. Baik, iya. Saya tertarik sekaligus penasaran ya. Modul ajarnya sudah ada ya. Mungkin pertanyaan saya berikutnya, kapan akan dilaksanakan ini pembelajaran yang berdifferensiasi? Secepatnya. Setelah selesai biasanya kalau saya itu membuat pembelajaran kan besoknya mengajar, saya membuat pembelajaran. So mungkin karena ada banyak pekerjaan jadi mulai kesini tapi agak malas. Tapi tidak apa-apa, mungkin karena saya sudah mulai membuat dan insya Allah kan ketika selesai besoknya insya Allah mungkin minggu depan Pak akan langsung saya aplikasikan di dalam proses pembelajaran atau saya terapkan Pak. Oke. Karena kan jadwal saya full itu di kelas mungkin hanya hari Kamis, jadi mungkin hari Kamis itu bisa saya terapkan. Itu full saya dari jam pertama sampai dengan terakhir dalam kelas. Jadi ya, minggu depan insya Allah belum ajar ya dengan pembelajaran berdifferensiasi ini akan diterapkan. Baik, mungkin ya Ibu sudah bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah atau perkembangan itu tentang 4 siswa yang tadi itu. Mungkin sudah ya Pak, mungkin cara yang membuat mungkin modul. Mencoba untuk membuat modul yang berdifferensiasi dengan perhatikan gaya belajar siswa dan melakukan gaya belajar siswa di setiap pelajaran. Jadi berbeda setiap pelajaran itu berbeda-beda mungkin akan saya lakukan ada asesmen awal untuk mengetahui mereka ini sukanya belajar seperti apa dan juga saya juga mungkin akan membuat pembelajaran dengan cara bermain sambil bermain karena juga ada di dalam. Syukurlah kalau begitu sudah menemukan. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya rasa cukup. Oke, baik. Nanti ya untuk ke depan ya saya ingin mendengar ya bagaimana hasil ya kegiatan pembelajaran berdifferensiasi itu dilakukan ya. Bisa kita bertemu minggu depan? Bisa Pak. Oke, bisa. Ya, saya ingin mendengar cerita dari Ibu ya apakah pembelajaran berdifferensiasi itu berhasil atau tidak. Siap Pak. Oke, boleh? Bagaimana perasaan Bapak saat tadi melakukan coaching Pak? Perasaan saya ya saya senang karena saya bisa menggali potensi dari coaching saya ya mengenai dia bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang dia dapatkan. Saya masih ada beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh Pak saya bertanya sedikit? Ya, siap Bu. Begini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik. Tadi ya saya sudah melakukan proses coaching dengan teman saya.
di mana saya merasa saya sudah melakukan ya proses coaching sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi terhadap masalah yang ia alami, kemudian menanyakan kapan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir berkomitmen terhadap tanggung jawab yang akan dia lakukan. Oke, tadi Pak saat coaching saya ada mencatat beberapa hasil observasi ya Pak. Siap. Saya melihat tadi saat proses coaching, Bapak sebagai coach sudah melakukan pertanyaan berdasarkan alur tirta, juga sudah melakukan pertanyaan berbobot, juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Ke depan mungkin Bu yang ingin saya kembangkan lagi ya, yaitu membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya ya, untuk membuat pertanyaan berbobot ini butuh keterampilan, di mana saya harus mengamati setiap kata kunci yang diberikan oleh coaching. Jadi menurut saya ya, itu yang harus saya asah kembali. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak untuk sesi hari ini. Kedepannya jangan sungkan mengundang saya sebagai observer. Siap Bu. Oke, Terima kasih Bu. ya.